Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adana li'adah wa ma kunna linahtadiya laula an adana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah jazahumullahu khaira. Alhamdulillah jazakumullahu khaira. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Kajian kita pada malam ini yaitu pertama Al-Quran, tafsir surat Al-An'am ayat 122 sampai 124. Lanjutnya yaitu kitab bab puasa dari kitab Fiqhus Sunnah. Silakan dipersiapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awaman kana maitan fa'ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nasi kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Wa kadzalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha liyamkuru fiha wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yash'urun. Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Sayusibul ladzina ajramu sagharun 'indallahi wa 'adzabun syadid. Wa'adzabun syadidun bima kanu yamkurun. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min sharri ma syada min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa laikal balak. La haula wa la quwata illa billah ya dzal jalali wal ikram. Ya ayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya ayyuha qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini Allah turunkan kepada Ammar bin Yasir dan kepada Abu Jahal bin Hisham, yaitu awaman kana maitan, maksudnya kafir. Artinya adalah awaman kana, apakah orang kana yang adaman itu maitan mati, maksudnya kafir. Fa'ayaina maka kemudian menghidupkan aku Allahu pada man maitan tadi, kumuliakan dengan iman, yaitu Ammar bin Yasir. Kemudian kuhidupkan dia, maksudnya kumuliakan dia dengan iman, Yaman.
dengan iman, yaitu Ammar bin Yasir. Waja'alna, dan menjadikan aku lahu kepada man, untuk man, yaitu Ammar bin Yasir, nuron, pada cahaya. Maksudnya makrifat. Ibadah itu didasari hukum, didasari tahu dalil, tahu yamsi, yang berjalan dia man bi, dengan nur, dapat hidayah, dapat petunjuk dengan nur itu, dengan ilmu itu, binas, di antara kalangan manusia, hidup di tengah masyarakat. Kujadikan bagi dia Ammar bin Yasir cahaya di atas jalan di kalangan manusia, di antara manusia. Nah, apakah kira-kira orang yang dihidupkan hatinya, dimuliakan oleh Allah dengan iman, itu kaman seperti orang? Masaluhu, yang mana gambarannya man, kaman huwa fidzulumat, di dalam beberapa kegelapan, yaitu fidzolalatil kufri, di dalam kesesatan kufur, di dunia. Waktu di dunia dia kufur, dolalah. Wa dzulumatu jahannam yaumal kiamah, dan kegelapan jahanam di hari kiamat, yaitu termasuk Abu Jahal. Apa sama kira-kira Ammar bin Yasir dengan Abu Jahal? Kalau Ammar bin Yasir asalnya mati, terus dihidupkan oleh Allah, dimuliakan dengan iman. Kujadikan cahaya, dia berjalan di antara manusia, di kalangan tengah manusia, melalui ilmu cahaya itu. Tentunya apa sama dengan orang yang semisal Abu Jahal, yang hidupnya dalam kegelapan, kedolahan kufur di dunia, besok di jahanam, masuk neraka, di yaumul kiamah masuk neraka, itu Abu Jahal. Jawabannya tidak sama. Yang mana laisa, tidak ada siapa man Abu Jahal, itu bi khorijin, orang yang bisa keluar minha, dari zulumat, dari jahanam itu, dari neraka itu. Dia tidak termasuk orang yang bisa keluar dari jahanam, dari zulumat, dari kekafiran, dari dolalah di dunia, dan dolalah fi jahannam. Ya tidak sama. Gambaran dua orang ini tidak sama, antara Ammar bin Yasir dengan Abu Jahal. Karena tidak samanya itu jelas. Ya, Allah jadikan seperti Ammar bin Yasir, walaupun keadaan ekonomi ya pas-pasan, ya tidak tergolong orang mulia, tapi hidupnya penuh dengan nur. Dia berangkat, berjalan, bertindak, apapun yang dia lakukan, itu selalu ada petunjuknya. Nah, ini yang tidak sama antara gambaran antara Ammar bin Yasir dengan Abu Jahal. Ini ayat bisa kita jadikan satu nasihat sekarang ini. Apa sama antara orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah lewat ibadah yang berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan manhaj salaf, dengan orang yang mungkin nomor satu tidak sama sekali ibadah, atau ibadah tidak benar, atau dia itu mengabaikan kemurnian, tidak benar-benar konsekuen mengikuti Rasulullah atau manhaj salaf. Ya tentunya ya tidak sama itu. Kadzalika, seperti demikian itu gambaran Abu Jahal, zuyina, dihias-hiasi lil kafirin, bagi orang-orang kafir termasuk Abu Jahal, opo makanu, apa-apa yang ada mereka kafirin itu ya maluna, melakukan atau mengamalkan siapa mereka kafirin. Jadi Allah lewat Ibnu Abbas ini, Ibnu Abbas mengatakan bahwa seperti itulah kuhiasi bagi Abu Jahal, amalannya yang mereka amalkan di dunia itu seolah-olah benar. Kan sekarang ini seolah-olah kelakuan mereka yang bid'ah itu menurut sunnah benar, hias-hiasi itu koyo-koyo benar. Nah, itu sama dengan Abu Jahal itu, orang kafir-kafir itu. Kadzalika, demikian pula
Ja'alna telah menjadikan aku Allah fi kulli qaryatin dalam setiap negara. Akabiro mujrimiha pada pembesar-pembesarnya orang yang berdosanya Korea. Maksudnya pemimpinnya Korea. Jababirotnya Jariah. Orang kaya-kayanya Korea atau negara. Itu kujadikan seperti kujadikan dalam penduduk Mekah yang selalu menghina itu dan teman-temannya mereka termasuk Abu Jahal dan lain-lain. Itu memang kujadikan setiap negara itu pasti ada yang akabir mujrimiha. Orang kaya-kayanya malah berbuat dosa, orang kaya-kayanya malah membondoni maksiat, jababiro, orang yang mokso-mokso atau diktator. Itu orang-orang kafir. Memang sengaja Allah jadikan begitu. Itu setiap negara seperti itu. Pasti ada. Tiap desa pasti ada. Liyamkuru agar mempolitiki mereka akabir mujrimiha. Piha di dalam Korea. Supaya mereka itu mengamalkan di dalam Korea itu maksiat-maksiat, kerusakan-kerusakan. Agar mereka mendustakan di dalam Korea itu negara itu kepada para nabi dulu waktu nabi ada. Wa mayam kuruna dan tidak berupadaya mereka, berpolitik mereka akabir tadi illa bi ambusihim kecuali dengan diri mereka. Jadi mayasnauna minal ma'asi wal fasad ukubatu dzalika dimaruhu alam usihib. Ini penjelasannya. Apa yang mereka perbuat dari maksiat, kerusakan, siksanya itu, kerusakannya itu berat terhadap diri mereka sendiri. Kembali kepada diri mereka sendiri. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Itu maksudnya. Makanya ya kita sabar saja. Itu pasti akan kembali kepada mereka sendiri. Illa bi ampusihim wa ma yaskurun. Dan tidak mengerti mereka hal yang sedemikian bahwa upadaya mereka, politik mereka, dosa mereka, perbuatan maksiat mereka itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Tapi mereka tidak ngerti hal demikian itu. Berbahaya itu. Makanya kita itu diberitahu. Sekecil apapun perbuatan kita kalau memang maksiat, itu pasti sebelum kita mati itu pasti akan kalau Allah sayang kepada kita akan diberikan peringatan itu di dunia, gitu kan? Dikai apa ya? Makanya jangan pernah maksiat supaya apa? Kita selalu disayang oleh Allah. Jangan pernah menentang pada hukum-hukum Allah supaya kita disayang oleh Allah. Wa idza ja'atuhum dan ketika datang pada mereka kafir, opayatun satu tanda kenabian, satu ayat masuk mereka itu adalah Walid bin Mughirah, itu kan Abdillahillah Ibnu Mas'ud, Abi Mas'ud Ats-Tsaqafi, yaitu ayat dari langit yang memberitahu mereka dengan perbuatan mereka itu. Ada ayat yang menceritakan perbuatan mereka. Kalau berkata mereka, wah, lan nu'mina tidak akan percaya kami dengan ayat itu. Saya tidak akan percaya dengan ayat itu. Hatta nukta sehingga diberi kami diberi kitab mitlama utia, semisalnya apa-apa yang diberikan diberi siapa Rasulullah, para utusan Allah. Para utusan Allah, maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak akan percaya terhadap ayat-ayat yang menceritakan perbuatan kami ini. Sehingga kami diberi kitab semisal apa yang diberi kitab para rasul-rasul Allah. Termasuk Muhammad. Seperti Muhammad, kami baru percaya kalau itu adalah menceritakan kelakuan saya. Itu jangan-jangan ngenai saya itu. Dibuat oleh Muhammad katanya begitu. Bukan dari Allah. Allahu a'lamu, Allah itu lebih tahu. Padahal Allah itu lebih tahu. Haitsu yaj'ala, sekiranya menjadikan Allah risalatahu
pada kerasulan Allah, terhadap orang yang diutus oleh Allah lewat Jibril dengan membawa risalah. Allah itu lebih tahu dengan bagaimana sekiranya Allah menjadikan risalah Allah itu kepada orang yang diutus, yaitu melalui Jibril dengan membawa risalah. Sayusi ibu besok akan menimpa alladzina ajromu kepada orang-orang ajromu yang berbuat dosa mereka. Besok akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat dosa, yaitu melakukan kemusyrikan, kekafiran, termasuk Walid dan teman-temannya. Opo sogorun, hina, dhullun, wahawanun, asor, hina, indallah di sisi Allah. Yaitu besok orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kafir, termasuk Walid bin Mughirah dan teman-temannya, itu akan tertimpa oleh rasa hina dan asor, indallah di sisi Allah. Jadi sogorun itu dhullun wahawanun indallah, wa adzabun syadid dan siksa yang sangat berat indallah di sisi Allah juga. Bimakanu sebab adanya mereka itu yamkuruna, makar mereka, tipu daya mereka, berpolitik mereka, mendustakan mereka kepada para utusan-utusan Allah. Nah itu sebab pendustaan mereka, sebab makar mereka, sebab politik mereka, maka mereka akan dapat hina. Maka mereka akan dapat siksa yang berat. Makanya di dalam netepi agama ini, ya ndak usah kita itu berbuat dosa menjadikan hina, asor. Nah, di dunia itu, di akhirat akan mendapatkan siksa yang sangat berat. Sebab apa? Sebab politik kita. Makanya kita ndak usah memainkan politik di dalam agama. Supaya apa? Kita selamat. Karena orang yang ahli politik, apalagi mempolitiki dunia, mempolitiki agama, pasti dia akan tertimpa kehinaan, keasonan. Ayat 122 sampai 124 ini memiliki kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kesimpulan pertama adalah al-iman hayatun wal kufru mautun. Al-mu'min ya'ishu fi nurin wal kafiru fi dhulumatin. Ini jelas sudah. Ini supaya dicatat. Iman itu hidup. Orang iman itu hidup. Artinya hidup, urip. Wal kufru mautun. Keingkaran itu berarti mati. Digugah ya iki salat adhar, maghrib. Itu langsung dia. Karena apa? Merasa kewajiban hidup artinya. Enggak ngak-ngak ngono ndak. Orang iman itu hidup dalam cahaya. Terang, benderang. Hidupnya jelas kemana tujuannya. Sedangkan orang kafir itu fidhulumatin, di dalam kegelapan. Ini makna itu arti bukan secara lahiriah. Maksudnya orang iman itu dalam cahaya itu hidupnya selalu disertai dengan dalil. Orang kafir gelap, tidak jelas kemana. Yang kedua, bayanu sunnatillahi ta'ala fi tazyinil a'malil qabihah. Menjelaskan sunnatullah ta'ala di dalam menghiasi beberapa amal yang jelek. Wong kafir-kafir, wong dosa-dosa, wong maksiat, wong nonton-nonton kemaksiatan, koyo-koyo indah, sehat, senang. Nah, itu memang setan ada di situ supaya tambah nikmat, menghiasi pengamalan yang jelek. Yang ketiga, qalla ma taqlu madinatun min mujrimina yamkuruna fiha. Sedikit sekali suatu kota dari orang yang berbuat dosa yang berpolitik di dalam kota itu. Maksudnya apa? Sedikit yang kelewatan suatu kota dari orang yang berbuat dosa. Berarti kebanyakan
di kota-kota itu banyak yang melakukan maksiat. Akibatul makri aidatun alal makir nafsih. Akibat tipu daya politik akan kembali kepada orang yang berpolitik, yaitu terhadap dirinya orang yang berpolitik. Wong niku nek kakean maksiat, besok balike ning awake dhewe. Kelima, bayanu ta'annutil musyrikin fi Makkah ala ahdi nuzulil Quran. Menjelaskan menyulitkannya orang musyrik di Mekah dulu atas zaman, pada saat zaman turunnya Al-Quran. Orang musyrik itu mempersulit waktu itu di Mekah pada saat turunnya Al-Quran. Jadi bukan melancarkan, bukan malah menghalang-halang. Yang keenam, arisalatu tuhabu la tuktasabu. Kerasulan itu pemberian, diberikan. Bukan la tuktasabu, tidak diupayakan. Jadi tidak ada kalau kamu ngamalkan selawat ini 3 triliun maka kamu jadi nabi. Tidak ada begitu itu. Atau kalau kamu bisa menyelesaikan tahap 1, 2, 3, 4 sampai 10 ini maka kamu jadi rasul. Tidak ada. Memang nabi atau rasul itu pemberian dari Allah. Yang terakhir, bayanu ukubati alil ijram fil ardi. Menjelaskan akibat ahli dosa itu di bumi. Makanya jangan berbuat dosa. Kenapa? Akan kembali kepada diri kita. Insya Allah itulah pengkajian kita pada malam ini. Supaya kita bisa hati-hati, jangan sampai berbuat maksiat. Karena apa? Maksiat kita, kerusakan kita, melakukan kerusakannya kita ini akan kembali kepada kita sendiri. Nah, insya Allah itu. Moga-moga Allah paling barokah. Kita kaji yaitu kitab bab puasa dari kitab Fiqh Sunnah. Silakan dibuka. Insya Allah kita teruskan. Ibu ambil. Yaitu nomor 4 sekarang, beberapa hari yang dilarang untuk puasa. Yaitu keempat, an-nahyu an ifradi yaumis sabti bisyamin. Larangan untuk menyendirikan di hari Sabtu dengan berpuasa. Itu tidak boleh itu kan. Khusus An Busr as-Salami an ukhtihi as-Somma. Anna Rasulullah penunggunya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda Rasul, la tasumu janganlah puasa kalian yaumas sabti di hari Sabtu. Illa kecuali bima di dalam apa-apa ubturido yang diwajibkan apa alaikum atas kalian. Kecuali kalian melakukan puasa wajib termasuk ya qada, nadar dan atau yang lain. Wa illam yajid ahadukum, nah, walaupun tidak menemukan siapa ahadukum salah satu kalian illa liha inabin kecuali liha inabin kulit anggur. Nah, jadi ya tetap saja liha aykusr. Au udin atau kayu sajarotin au kayu pohon fal yamdogu maka memamalah siapa akad pada liha atau udin. Jadi tetap puasa tetap dibatalkan saja walaupun tidak menemukan apa-apa dengan makan kulit anggur ataupun pohon, kayu pohon itu dimakan untuk membatalkan puasa itu. Jadi tidak boleh. Kecuali puasa qadha atau puasa nadar atau kafaroh itu ada. Kalau itu ya boleh-boleh saja walaupun hari Sabtu. Rawah Ahmad wa Ashabu Sunan wal Hakim wa qala Hakim bahwa hadis itu sahihun sahih ala syarti muslimin wa asanahu Tirmidzi dan dianggap baik hadis itu oleh Tirmidzi wa qala Tirmidzi wa maknal karoha fi hada. Adapun arti dimakruhkan dibenci dalam hal ini puasa hari Sabtu itu ayat taso jikalau mengkhususkan siapa rajulu yaumas sabti bisyam.
Seseorang itu mengkhususkan Sabtu itu untuk puasa. Karena li'annal Yahuda yu'adzimuna yaumas sabti. Karena orang Yahudi itu mengagungkan hari Sabtu. Makanya puasa Sabtu tanpa ada alasan itu makruh. Wa qalat Ummu Salamah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu. Puasa siapa Nabi yaumas sabti wa yaumal ahad. Aksaro, lebih banyak Nabi itu daripada puasa, yasumu yang puasa Nabi pada minal ayam dari beberapa hari. Nabi kalau mau puasa itu Sabtu Ahad itu malah banyak. Wa yaqulu dan bersabda siapa Nabi innahuma. Karena apa? Sabtu dan Ahad itu idul musyrikin. Hari rayanya orang-orang musyrik. Pak ana maka saya itu uhibbu senang saya an ukhalifahum jikalau menyelisih saya pada mereka musyrikin. Nah, itu maka saya itu tidak pas ngepasno dino Sabtu dino Ahad. Krono apa? Krono musyrik itu hari rayanya adalah 2 hari itu. Padahal saya seneng kalau toh berselisih beda amalane karo orang-orang musyrik. Rawah Ahmad wal Baihaqi wal Hakim wa Ibnu Jaimah wa sahhaha dan mensahihkan siapa Imam Hakim dan Ujaimah pada hadis. Wa madhabul Hanaf wa Syafi'i wal Anabilah. 3 madhab yaitu Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah. Nah, itu karohatus saumi. Itu kan. Wa madhabu itu karohatus saumi. Benci puasa yaum sabti munfaridan. Pada hari Sabtu secara sendirian lihadil adillah karena dalil ini. Wa khalafa dan menyelisih bidzalika dalam hal demikian makruh sapa malikun Imam Malik. Kalau Imam Malik boleh. Jauh wajah maka membolehkan siapa Malik siapa mau untuk muasani Sabtu munfaridan dengan sendirian. Bila karaatin dengan tanpa kemakruhan. Wal hadisu adapun hadis ini yang dipakai oleh Imam Malik itu hujatun sebagai hujah alai atas Imam Malik. An-nahyu larangan an saumi yaumis syaki untuk puasa di hari ragu-ragu. Itu yaumis syaki itu hari apa? Ini dilarang untuk melakukan. Nah itu nanti insya Allah akan kita sambung bab puasa ini yaitu pada pagi hari besok yaitu an-nahyu an shaumi yaumis syak, larangan puasa pada hari Syak. Ini banyak sekali ini. Itu silakan terus mengikuti supaya kita selalu dapat oleh-oleh pengertian dan ilmu yang hak, yang hakiki, yang sebenarnya. Demikian, semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Sebelumnya saya tutup, mungkin ada pertanyaan, disilakan. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.